selesai. Baik. Sekarang Ibu absen dulu ya, Nak. Adik? Iya, Bu. Anggia, Raga. Ada Bu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tes eksplanasi. Masih ada yang ingat apa itu tes eksplanasi? Saya, Bu. Iya, Jihan. Tes eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Iya, tes yang menjelaskan tentang suatu fenomena. Fenomena itu apa? Kejadian baik alam, sosial ataupun budaya. Itu fenomena tentang kejadian. Isi, struktur dan kaidah tes eksplanasi. Yang ketiga, baru mengidentifikasi pola-pola pengembangan tes eksplanasi. Itu yang akan kita capai. Jadi tujuan kita apa hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa menyebutkan ragam isi tes eksplanasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita yaitu menganalisis pola-pola pengembangan tes eksplanasi. Lalu yang ketiga, kita menelaah isi struktur, kaidah dan kebahasaan. Paham anak itu tujuan kita hari ini yang dicapai? Baik, kita lanjutkan. Pertama yaitu bersifat alam. Coba dibaca deh Kak, apa itu fenomena alam? Ya. Deka? Apa itu fenomena alam? Fenomena alam adalah teks yang membahas bagaimana dan mengapa suatu peristiwa alam bisa terjadi. Contoh tsunami, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Iya, itu fenomena alam. Teks yang membahas bagaimana dan mengapa suatu peristiwa alam itu terjadi. Apa saja contoh fenomena alam itu? Misalnya mengenai banjir, kemudian mengenai tsunami. Setelah itu apa lagi? Gempa bumi ada lagi? Gunung meletus. Iya, itu adalah merupakan contoh-contoh dari fenomena alam. Jadi nanti anak-anak itu bisa menyebutkan fenomena-fenomena yang berbentuk alam. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, fenomena sosial. Fenomena sosial, coba baca sih. Misalnya, Fenomena sosial pada umumnya membahas bagaimana dan mengapa suatu peristiwa sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan hal-hal di sekitarnya. Jadi, contoh kemiskinan, pengangguran, sampah, dan lain-lain. berarti fenomena sosial ini berhubungan dengan kehidupan manusia. Contohnya apa di situ? Mengenai kemiskinan. Kemiskinan itu nanti dituliskan berupa tes, itu tes eksplanasi, berupa pengangguran. Nah, kemudian apa lagi di situ contohnya? Sampah. Daerah kita di sini banyak contoh-contoh seperti ini ya. Sampah banyak kan? Kemudian pengangguran di lingkungan sekitar kita ada tidak di
kejadian tadi. Buat kesimpulan. Ini juga ada kaidah. Nah, kaidah kebahasan tes eksplanasi. Bisa dilihat? Yang pertama konjungsi kausalitas. Ini konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas di sini adalah konjungsi sebab akibat. Paham nak? Di situ saya, buku paketnya ada di situ ya. Pola pengembangan tes eksplanasi itu ada dua. Yang pertama pola pengembangan kausalitas. Jadi hampir sama dengan kaidah kebahasaan. Nah, bagaimana pola pengembangan kausalitas di situ? Merupakan pola dengan mengedepankan hubungan sebab akibat atas sebuah fenomena. Nah, di situ sebab akibat. Ya, apabila tes tersebut menyebutkan sebab akibat dari fenomena, berarti dia pola pengembangan tes eksplanasi tersebut berbentuk kausalitas. Yang kedua, pola pengembangan kronologis yang berdasarkan dengan urutan waktu. Apabila tes eksplanasi di situ disebutkan dengan urutan waktu, ada akhirnya, pada awalnya, lalu itu disebut tes eksplanasi yang berbentuk pola pengembangan kronologis. Apa? Tulis contohnya ya. Paham di sini? Sudah kelihatan? Sudah. Ini adalah contoh fenomena apa di sini? Contoh fenomena? Mengenai apa di sini? Pelangi. Ini ada contoh fenomena alam mengenai pelangi. Ini identifikasi fenomenanya. Terletak di mana, Nak? Di awal paragraf. Ya, ini identifikasi fenomena. Kemudian rangkaian kejadian terletak pada paragraf ketiga. Ada sebuah teks eksplanasi tentang fenomena alam. Kalian tuliskan kelompoknya, kelasnya. Paham? Kelompok dan kelas. Nanti di sini bisa kalian kertas APS satu lembar nanti ya. Paham nak? Ada juga perintahnya di sini, sudah lengkap dengan perintahnya ya. Ini kelas kelompok 1. Kasih waktu 2 menit lagi ya, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kasih waktu 2 menit lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan isi teks eksplanasi di atas fenomena alam. 2. Tentukan bagian struktur teks eksplanasi tersebut. Identifikasi fenomena. Teks eksplanasi peristiwa alam, magma, awan panas, erupsi. 4. Tentukan pola pengembangan teks eksplanasi tersebut. Kausalitas sebab akibat. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada saran dan masukan, kami persilakan. Iya, silakan duduk kembali kelompok 3. Itulah hasil dari kelompok 3. Kelompok lain tadi sudah menyimak. Silakan tanggapi hasil dari kelompok 3 tadi. Saya Bu, Iya, dari kelompok 1. menurut kelompok kami, gaya kebahasaan kata lalu bukan termasuk pada konjungsi kausalitas, tetapi konjungsi kronologis Bu, karena lalu menyatakan waktu Bu. Lalu tadi kata lalu, konjungsi kata lalu masuk pada konjungsi kausalitas tadi kelompok 3. Seharusnya pendapat dari kelompok 1 itu masuk pada konjungsi kronologis karena urutan waktu. Kurang teliti kelompok 3. Ini konjungsi kronologis kata lalu. Ayo Bu, Iya, Riki. menurut kelompok kami hasil dari kelompok 2 baik dan berbentuk kaidah kebahasaan sudah benar dan rinci Bu.
Iya, dan hasil dari kelompok 2 baik dari struktur, dari kaidah kebahasaannya, dan dari pola pengembangannya sudah terperinci. Tadi nyimak ya, sudah terperinci. Strukturnya ada 3, sudah benar cara menentukannya. Kemudian pola pengembangannya tadi, pola pengembangan kronologis sudah benar, kaidah kebahasaannya juga sudah benar. Mantap balik adik-adik untuk kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok Ini yaitu gunung meletus. Fenomena alam ini terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan disebabkan oleh gas dengan skala besar. Selain tsunami, gunung meletus juga menjadi. Saya Iris dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelompok 5 ya. Silakan ada yang menanggapi kelompok 5? Saya Bu, Iya, dan kelompok 3. menurut kelompok kami, hasil dari struktur kaidah kebahasaan dan pola pengembangannya dekat dengan kurikulum. Hasil dari baik dari strukturnya, pola pengembangannya, jenisnya juga sudah benar. Ya, tadi juga sudah menyimak hasil dari kelompok 5. Sudah lengkap kelompok 5. Sekarang berikan tepuk tangan setiap penyanyi. Ya, berarti di sini tadi hasil dari kelompok 5 dan kelompok 2 baik dari isinya, struktur, kemudian kaidah kebahasaan dan pola pengembangan sudah benar. Ada 2 kelompok yang menyatakan benar semuanya ya. Kemudian kelompok 1 tadi pola pengembangannya bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya Bu, Iya, Kiki. kesimpulannya adalah struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Identifikasi fenomena, 2.